Kita memulai ibadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi, baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib, yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih,
Ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling, atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya, gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit, apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati.
Saya percaya kabar kita dahsyat dan luar biasa, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Saya percaya setiap kita terima kuasa dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita mau bersorak-sorai, kita mau bersuka cita, karena kuasa Roh Kudus tercurah berlimpah atas kita. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu memenuhi setiap kami hari ini. Mari katakan sama-sama saudara. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai kami Tuhan. Engkau perlindungan kami Tuhan. Berdiri dengan iman, haleluya, dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Katakan sama-sama. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sudah Engkau berikan bagi kami. Kami sudah terima kuasa itu Tuhan. Terus penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami rindu Kau memakai setiap kami. Pakai setiap kami Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu. Kami mau katakan di hadirat-Mu Roh Kudus, penuhi kami. Roh-Mu yang hidup, penuhi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan di hadirat-Mu saat ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati,
Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam-Mu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu Tuhan. Kami buka hati, kami buka hati saat ini. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamah setiap hati kami saat ini ya Roh Kudus. Kami berserah penuh saat ini ya Roh Kudus. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah. Kami berserah penuh di hadirat-Mu. Seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah. Kami berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus.
Kami percaya jika kuasa Roh Kudus ada dalam diri kami, maka Tuhan akan menjadi penolong kami. Tuhan akan selalu menyertai hidup kami. Karena Engkau adalah Immanuel. Musim boleh berganti musim. Masalah boleh silih berganti. Tetapi kami percaya ada Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, tetap abadi, tak pernah berubah untuk selamanya. Kau tetap percaya. Ku tahu Tuhan memberkati, ku tahu Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku umur hidup. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan dengan iman. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku. Mari sekali lagi kita mau perkatakan janji Tuhan, kita mau ucapkan dalam hidup kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku umur. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Mari kita sembah Dia, saudara. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan sampai hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online dari GBI Tebet House of Favor. Saya percaya setiap kita adalah orang yang sangat diberkati Tuhan dan saya juga percaya sampai hari ini Tuhan sudah menyertai kita di masa pandemik ini, di masa new normal. Saya percaya penyertaan Tuhan terus nyata dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan berkati. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama, ayat yang ke-13. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita di Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Judul perikopnya adalah kemerdekaan Kristen. Ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita tahu ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dimerdekakan. Yang status kita berubah, dari yang tadinya adalah budak dosa menjadi orang merdeka. Tadinya anak setan, kemudian berubah status kita menjadi anak Tuhan. Nah, betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita masih ingat bagaimana ketika Tuhan menjadikan kita lahir baru. Bukan oleh karena kita, tetapi oleh karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita, menebus kita dari dosa, mengangkat derajat kita, mengangkat status kita menjadi anak Allah. Siapa kita? Kitalah orang-orang yang tadinya, kitalah orang yang layak dihukum, layak menerima hukuman kekal dari Tuhan. Tetapi oleh karena anugerah dan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita melalui kematian Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang-orang yang ditebus, kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita dengan begitu luar biasa. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Dan kita wajib mensyukuri setiap anugerah Tuhan, setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kemerdekaan yang Kristus berikan dalam hidup kita. Nah, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Galatia tentang kemerdekaan Kristen. Bapak Ibu kasih Tuhan, Paulus memberi sebuah penekanan buat kita bahwa kitalah orang yang sungguh-sungguh merdeka. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Bapak Ibu harus yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah diselamatkan oleh Kristus. Bapak Ibu yang sudah melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah ragu lagi bahwa hidup saudara, hidup Bapak Ibu saudara adalah orang yang sudah dimerdekakan. Jangan ragu lagi. Jangan ragu bahwa ketika aku nanti mati masuk mana. Kita sudah tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita menuju kemana? Kita sudah tahu dengan pasti. Karena apa? Yesus memberikan sebuah garansi buat kita. Yesus memberikan sebuah kepastian buat hidup kita. Ketika kita mati dipanggil Tuhan, kita masuk berkekalan itu, masuk surga Bapak dikasih Tuhan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menasihatkan kepada setiap jemaat di Galatia bahwa kita orang yang sudah dimerdekakan. Untuk itu apa? Kita supaya sungguh-sungguh merdeka. Kita harus benar-benar menyadari bahwa kita adalah orang merdeka. Ya, Alkitab mencatat juga di Galatia pasal yang pertama, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hanya oleh karena Kristuslah kita dimerdekakan. Ya, kalau kita melihat sejarah bangsa kita, bagaimana selama hampir 350 tahun kita mengalami penjajahan dari Belanda, kemudian dilanjutkan 3,5 tahun oleh bangsa Jepang. Begitu sangat menderita, sebagai sebuah bangsa yang besar sangat menderita. Seluruh kekayaan yang ada di negeri ini diambil oleh negara penjajah. Tetapi ketika momennya tiba, 17 Agustus 1945, bangsa kita merdeka. Itu menjadi sebuah momentum untuk orang-orang di bangsa ini bangkit
untuk melawan penjajahan. Dan akhirnya apa? Kita semua dimerdekakan. Dan kita bisa menikmati hidup sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Beraktivitas menjadi sebagai seorang penduduk yang merdeka dengan bebasnya. Itu karena apa? Itu karena kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, ya, kita harus tahu bahwa hanya Kristus yang bisa memberikan kemerdekaan dalam hidup kita. Kita yang tadinya budak dosa, sekarang kita menjadi orang merdeka, menjadi orang yang bebas oleh karena Kristus, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, apa yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Galatia? Paulus menasihatkan supaya ketika kita menjadi orang-orang merdeka, kita harus berdiri teguh. Kita harus berdiri teguh. Kenapa harus berdiri teguh? Supaya kita benar-benar bisa merasakan yang namanya menjadi orang merdeka. Paulus menasihatkan supaya kita menjadi orang yang berdiri teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Bapak dikasih Tuhan, jangan salah. Menjadi orang merdeka itu sesuatu yang proses kita bertobat lahir baru itu adalah seperti sebuah perjalanan. Itulah titik nol di mana akan ada perjalanan berikutnya yang harus kita lewati. Nah, Bapak sekali kasih Tuhan, banyak orang mengalami persepsi yang salah tentang hal ini. Orang berpikir ketika kita terima Tuhan atau dengan tanda kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita dibaptis, itu adalah akhir dari segalanya. Bukan. Justru ketika kita lahir baru, kita dimerdekakan Kristus, kita dibaptis oleh Tuhan. Disitulah awal perjalanan rohani kita. Disitulah titik nol di mana akan ada perjalanan yang harus kita lewati dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Makanya Paulus menasihatkan kepada jemaat di Galatia bahwa kitalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh karena Kristus. Untuk itu berdirilah teguh. Berdiri teguh ini bicara mengenai kamu harus yakin tentang apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita menjadi orang yang lahir baru, mungkin kita akan berpikir, waduh, dulu mungkin hidup kita mungkin enak ya, sebelum bertobat mungkin enak karena wah kayaknya saya butuh ini ada segala. Tapi begitu menjadi orang percaya diberi kok kayaknya contoh mencari uang kok nggak segampang waktu saya belum kenal Tuhan. Bukan itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Justru ketika kita percaya, ketika kita menjadi orang merdeka, dimerdekakan, justru kita harus berdiri teguh. Harus semakin kuat. Kenapa? Kita sudah tahu siapa yang menyupport kita. Kita sudah tahu siapa yang akan menguatkan kita, yaitu Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus teguhkan iman kita bahwa ketika kita terima Kristus, kita menjadi orang merdeka. Itulah sebuah keputusan yang tepat dalam hidup kita. Itu adalah sebuah keputusan yang akan merubah seluruh hidup kita. Bapak dikasih Tuhan, berdirilah teguh. Jangan goyah dengan sekitar kanan kiri kita. Mungkin ada Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan yang mungkin dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Atau mungkin pemirsa yang menonton channel YouTube ini berpikir bahwa dia menerima panggilan Tuhan. Lakukan panggilan Tuhan itu, jangan takut. Berdirilah teguh, karena ketika Tuhan memanggil kita sebagai seorang hamba Tuhan, mungkin ada orang yang dipanggil khusus sebagai hamba Tuhan full time. Lakukan panggilan itu dengan baik, karena apa? Saya percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mensupport kita, Tuhan akan menopang kita. Jangan takut, berdiri teguh, karena kita tahu bahwa ketika Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Jangan pernah ragu akan apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, sebagai orang merdeka, kita harus berdiri teguh terhadap apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mungkin kondisi kita atau ketika kita bertobat menjadi orang merdeka, kok mungkin kondisi kita dalam tanda kutip tidak jauh lebih baik dari ketika kita sebelum bertobat. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Yang saya mau katakan, berdirilah teguh. Jangan goyah sedetik pun. Ketika ada angin mengombang-ambingkan iman kepercayaan kita, jangan takut. Berdirilah teguh bahwa Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan memegang tangan kita. Bapak dikasih Tuhan. Bukan hanya itu. Kita juga minta jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Nah, Bapak dikasih Tuhan. Ibarat ketika kita lahir baru, kita terima Kristus, ibarat kita mendapatkan sebongkah berlian yang luar biasa. Bapak dikasih Tuhan. Saya percaya ketika kita mendapat sebongkah berlian yang berharga, mungkin harganya bisa miliaran rupiah, kita pasti akan menjaga barang itu dengan baik. Berlian itu akan kita jaga dengan baik. Nah, dan
pasti kita akan rawat dan pasti akan kita tempatkan berlian itu di tempat yang paling aman dan tidak bisa diambil orang. Nah, tidak mungkin kita memiliki barang yang berharga berlian yang nilainya miliaran rupiah itu ditaruh di sembarangan, ditaruh di depan rumah, taruh di mana tempat sampah. Kita tidak melakukan hal itu. Karena apa? Itu kebodohan buat kita. Nah, sama Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika kita menjadi orang merdeka, itu artinya kita menerima sesuatu yang berharga sekali dalam hidup kita. Jangan lagi mau kembali lagi ke kehidupan lama. Karena kenapa? Kehidupan lama kita sudah ditebus oleh Kristus. Ketika kita mau menjadi orang merdeka tapi mau kembali lagi ke kehidupan lama, artinya kita menyanyiakan barang yang berharga, berlian yang berharga yang kita punyai. Artinya apa? Kita mau kembali lagi kepada kuk perhambaan. Kita mau kembali lagi kepada sesuatu yang mengikat kita. Ketika kita menjadi orang merdeka, tidak ada ikatan apapun dalam hidup. Artinya tidak ada dosa yang mengikat kita. Semua diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita menjadi orang merdeka. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan mau lagi kembali ke kehidupan lama kita. Walaupun kehidupan lama kita mungkin kalau kita puas, dulunya enak, menyenangkan atau menggairahkan. Saya mau katakan begini Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan lagi mau lagi masuk kembali ke belakang, menoleh ke belakang, menjadi hamba dosa, mengalami kuk perhambaan. Itu tidak enak. Karena apa? Hidup artinya ketika kita kembali lagi ke kehidupan lama kita, artinya kita menyanyikan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena apa? Kemerdekaan yang Tuhan berikan itu sangat mahal. Kemerdekaan yang Tuhan berikan itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Saya mengutip kembali. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, mujizat yang terbesar yang Tuhan lakukan adalah bukan kita sembuh dari sakit penyakit yang berat. Bukan karena kita menerima berkat yang banyak uang, kita dipromosikan atau kita mungkin punya harta yang melimpah. Bukan itu mujizat terbesar. Mujizat terbesar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah ketika Dia menyelamatkan kita. Ketika Yesus memerdekakan kita dari budak dosa menjadi orang merdeka. Menjadi dari budak setan menjadi anak Tuhan. Itu mujizat yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan pernah sia-siakan mujizat yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sangat bersyukur. Bapak Ibu pasti punya pengalaman, kesaksian bagaimana ketika hidup belum di dalam Tuhan. Dan akhirnya sekarang dipanggil Tuhan serius, lahir baru. Saudara pasti akan merasakan bagaimana Tuhan sangat memberkati kita. Bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menopang kita dalam hari ke hari dari perjalanan rohani kita, perjalanan kerohanian kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu nasihat yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Menjadi orang merdeka, kemerdekaan oleh karena Kristus, harus berdiri teguh. Bukannya berdiri teguh, jangan mau lagi kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan lagi mau kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh gembala kita, Bapak Pendeta Miki Kambi. Beliau pernah berkata begini, kalau kita bawa mobil, itu ada spion di kanan kiri mobil kita. Pertanyaan, kita ini waktu bawa mobil, itu biasanya lihat spion. Tetapi apakah ketika kita bawa mobil itu, kita lihat spion terus? Tidak. Justru kita fokus ke depan. Kita lihat spion itu hanya sekali-kali. Fokus kita bukan kepada spion ini, tetapi fokus kita adalah ke depan. Lihat jalan, lihat apa yang akan kita tuju. Maksudnya apa dari ilustrasi ini? Bahwa ketika kita menjadi orang merdeka, kita meninggalkan seluruh perbuatan dosa kita, perbuatan lama kita, perhambaan itu kita tinggalkan. Oleh karena Kristus sudah memberikan kita. Seperti sebuah spion di kanan kiri di mobil kita. Ya. Masa lalu kita itu menjadi sebuah batu peringatan supaya kita ketika menjadi orang merdeka tidak jatuh lagi kepada kehidupan lama kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan lihat ke belakang. Fokus ke depan, bagaimana Tuhan akan berkarya, bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Lihat ke belakang hanya sebagai peringatan, supaya kita tidak jatuh ke hal yang sama Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Supaya kita tidak jatuh lagi kepada dosa yang sama, tidak jatuh lagi kepada dosa yang sama Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, Paulus menasihatkan itu, supaya sebagai orang merdeka, kita harus berdiri teguh. Berdiri teguh, jangan goyah. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan dalam Alkitab, imani itu dengan baik. Imani itu dengan baik. Mungkin ketika kita lahir baru, kita berdoa buat kesembuhan untuk penyakit kita dari orang tua kita. Mungkin juga kita berdoa buat orang tua kita supaya orang tua kita bertobat terima Kristus.
kita mungkin sudah berdoa lama, tapi kok belum terjadi apa-apa. Sebagai orang merdeka, berdiri teguh. Jangan goyah. Kenapa? Akan ada waktunya, karyasnya Tuhan, waktunya Tuhan. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menggenapi apa yang kita doakan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau saya boleh kesaksian, bapak saya adalah orang yang dilahirkan orang kejauhan gitu. Dia juga tidak bergereja, dia juga tidak ke tempat ibadah yang lain. Tapi kalau hari besar agama-agama itu dia merayakan juga. Nah, saya berdoa buat papa saya itu ketika saya lahir baru waktu SMA. SMA kurang lebih ya tahun 96 sampai 98 saya di SMA. Nah, Bapak dikasih Tuhan. Nah, papa saya menerima Tuhan itu tahun 2012. Sebuah durasi yang lama sekali. Sebuah durasi yang lama. Mungkin hampir mungkin 10 tahun mungkin ya. Mungkin 10 tahunan Bapak dikasih Tuhan. 6 tahunan lah Bapak dikasih Tuhan. Nah, itu pun ketika bapak saya lahir baru terima Tuhan, saya tidak ada mendampingi beliau, tapi dalam keseharian saya berdoa buat papa saya dan akhirnya dia terima Tuhan. Bapak dikasih Tuhan. Berdiri teguh. Ketika menjadi orang merdeka, kita berdoa buat sesuatu, berdirilah teguh, jangan goyah. Terus percaya firman Tuhan, karena kalau Tuhan yang berjanji, dia yang akan menepati. Bapak dikasih Tuhan. Jangan lagi juga mau kembali ke kehidupan lama kita. Kenapa? Kehidupan lama sudah kita tinggalkan. Ya, seperti Paulus bilang bahwa bagiku hidup adalah Kristus, ya, mati adalah keuntungan. Apa yang dulu Paulus banggakan itu dianggap sampah oleh Paulus. Kenapa? Pengenalan akan Kristus. Nah, Bapak ini kasih Tuhan. Sebagai orang merdeka, selain teguh, berdiri teguh, kemudian juga tidak mau kembali ke kehidupan lama. Apa yang harus kita lakukan, Bapak ini kasih Tuhan? Sebagai orang merdeka, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebagai orang merdeka, ya kita bebas. Kita bebas. Kalau kita lihat Alkitab, bagaimana umat dalam perjanjian lama, ketika dia mengadakan upacara korban dan dalam kehidupan keseharian mereka, ada sebuah punishment yang Tuhan didik atas umat Tuhan di perjanjian lama. Bagaimana ketika umat tidak melaksanakan ini, kemudian Tuhan didik mereka, Tuhan disiplin mereka dengan mungkin sakit penyakit, dengan kematian dan segala macam. Tetapi ketika kita masuk menjadi orang-orang dalam perjanjian baru yang sudah tidak mengenal Kristus, seringkali kita menganggap remeh arti kemerdekaan ini. Seringkali kita menyepelekan arti kemerdekaan ini. Ya, memang ketika kita mungkin tidak berdoa, tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Artinya Tuhan tidak turunkan guntur, tidak turunkan petir yang menyambar kita sehingga kita mungkin tidak seperti itu. Atau mungkin kita tidak ibadah. Sebelum ada pandemik ini kita biasa ibadah online di gereja, offline maksud saya, di gereja. Kalau kita ke gereja ya mungkin tidak terjadi apa-apa. Tuhan tidak disiplin kita dengan cara yang keras seperti perjanjian lama. Tetapi semuanya kita bebas-bebas aja. Ya udah, urusan saya mau ke gereja, saya udah terima Tuhan, tapi saya ke gereja ya nggak apa-apa, nggak ke gereja nggak apa-apa, ke gereja pun nggak apa-apa. Saya kasih persembahan syukur, nggak pun juga, itu kan hak saya. Betul, bahwa sebagai orang merdeka kita bebas melakukan apa aja. Ya, tetapi ingat Bapak yang kasih Tuhan, kemerdekaan itu bukan artinya bahwa kita bebas mau ngapain aja. Kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas mau berbuat apa aja, tidak. Kemerdekaan yang Kristus maksud adalah kemerdekaan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Bapak kasih Tuhan, kalau kita menjadi orang merdeka, pasti kita akan mempertanggungjawabkan kemerdekaan itu dengan baik. Sama seperti Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebagai bangsa yang merdeka hampir 70 tahun yang lalu, saat ini bangsa kita memasuki era di mana kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan untuk bangsa ini, yaitu kemerdekaan yang sudah dirintis oleh bapak-bapak pendiri bangsa ini. Kita sedang mulai membangun negara ini, mengisi kemerdekaan ini. Mengisi kemerdekaan ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari namanya kemerdekaan. Sama Bapak yang kasih Tuhan. Sebagai orang merdeka, itu bukan merdeka yang kebablasan, yang membabi buta, tapi kemerdekaan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan juga bertanggung jawab di hadapan manusia. Karena Bapak dikasih Tuhan,
apa yang kita alami hari-hari ini, adalah sebuah kemerdekaan, sebuah kondisi di mana kita harus mempertanggungjawabkan itu. Artinya apa? Ketika kita menjadi orang merdeka, harus kita bertanggung jawab. Ketika menjadi orang merdeka, harusnya hidup kita lebih lagi bisa menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Harusnya ketika kita menjadi orang merdeka, harusnya kita harus semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, tidak mau sembarangan lagi hidup kita. Bapak yang kasih Tuhan, kalau ada orang yang nolong saya dari sebuah mungkin masalah, pasti saya akan sangat menghargai orang itu. Dan pasti saya akan hidup lebih hati-hati lagi. Sama dengan hidup kita, Bapak yang kasih Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, mari. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan dalam hidup kita. Dibebaskan dari kutuk dosa, dari budak dosa, menjadi orang merdeka, menjadi orang bebas, dalam tanda kutip. Tapi pergunakan kemerdekaan itu dengan baik, dengan bertanggung jawab. Maksud saya, isi kemerdekaan rohani kita itu dengan sesuatu yang baik, Bapak yang dikasih Tuhan. Kalau dulu kita belum melayani Tuhan, atau mungkin cuek dengan pelayanan, tapi ketika kita menjadi orang merdeka, mari Bapak Ibu, terjunlah dalam pelayanan. Kalau dulu kita sangat pelit, dalam tanda kutip, pelit untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan. Sebagai orang merdeka, mari belajar untuk memberi. Belajar untuk memberi, Bapak yang dikasih Tuhan. Kenapa? Ini bentuk tanggung jawab kita sebagai orang merdeka, Bapak yang dikasih Tuhan. Sama Bapak yang dikasih Tuhan. Ada sebuah pertanyaan gini, kita ini berbuat baik karena apa sih? Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita berbuat baik bukan untuk selamat, tapi kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Bentuk ucapan syukur, bentuk respon kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan adalah berbuat baik. Sama Bapak yang dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengasihi saudara seiman kita, melakukan pekerjaan baik, menabur, baik itu harta, tenaga untuk pekerjaan Tuhan, itu artinya kita menggunakan kemerdekaan itu dengan penuh tanggung jawab. Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, mungkin ada orang berkata begini bahwa, ya sekarang terserah saya dong. Saya kan toh ke gereja itu urusan saya mau kemana sekarang? Iya betul, tetapi saya menasihatkan buat setiap kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan, pergunakanlah kemerdekaan itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai Bapak yang dikasih Tuhan, sebagai orang merdeka, kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita menjadi batu sandungan buat tetangga kanan kiri kita. Bahkan buat syak mungkin saudara seiman kita yang mungkin dalam tanda kutip masih bayi rohani, Bapak yang dikasih Tuhan. Pergunakan itu dengan baik, Bapak yang dikasih Tuhan. Memang, contoh saya mau katakan begini Bapak Ibu. Masalah pakaian itu kan hak kita. Mau kita pakai baju apa, mau kita warna apa, mau kita istilahnya modelnya seperti itu hak kita. Kenapa? Kita beli baju pakai uang kita sendiri, bukan pakai uang orang lain. Tetapi Bapak yang dikasih Tuhan, memang itu hak kita, memang itu hak asasi kita. Tapi ingat Bapak Ibu, apakah apa yang kita pakai itu menjadi batu sandungan buat orang lain? Kalau itu menjadi batu sandungan buat orang lain, jangan pernah kenakan pakaian itu. Kalau perkataan kita, percandaan kita itu menjadi batu sandungan buat orang lain, jangan lakukan percandaan itu kepada orang lain. Itu bagian dari kemerdekaan yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai oleh karena perkataan kita ada orang kecewa pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Mungkin sepele omongan kita, tetapi hati-hati. Lidah ini tak bertulang. Lidah ini bisa menghancurkan apapun. Hati-hati Bapak dan Ibu. Kenapa saya menasihatkan ini? Supaya kita menjadi orang-orang merdeka yang bertanggung jawab di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Bapak dan Tuhan, mari saya mengajak buat setiap kita untuk sungguh-sungguh memahami arti ini. Bahwa ketika kita menjadi orang merdeka, bukan artinya bebas sebebas-bebasnya. Bukan artinya semau gue. Tapi harus kita tempatkan pada sebuah koridor yang tepat. Yaitu apa? Apakah apa yang saya lakukan ini menjadi batu sandungan buat orang lain? Apakah yang saya lakukan itu menjadi batu sandungan buat mungkin anak kita, istri, suami, atau mungkin teman-teman di kantor kita? Atau apakah apa yang saya lakukan menyenangkan hati Tuhan? Nah, itu yang perlu kita harus renungin bersama-sama, Bapak yang dikasih Tuhan. Dan saya mau katakan begini Bapak yang dikasih Tuhan. Kemerdekaan itu, sekali lagi saya mau katakan, harus dipertanggungjawabkan. Kemerdekaan kita bukan kemerdekaan yang kebablasan. Mungkin kita masih ingat, waktu tahun 98, waktu reformasi terjadi. Itu adanya kebebasan pers. Wah, itu
segala macam koran, segala macam majalah itu bebas. Mau muat berita apa aja. Dan apa yang terjadi? Karena kebebasan yang kebablasan Bapak dan kasih. Kita mungkin tahun-tahun 98, 99 sampai tahun 2000-an. Mungkin kita menemukan majalah-majalah yang sebenarnya itu tidak layak untuk ditampilkan. Sebuah majalah-majalah yang boleh ditanda kutip itu ecek-ecek. Kenapa majalah-majalah atau koran itu muncul? Karena apa? Karena kebebasan tadi. Kenapa itu muncul kebebasan yang itu? Karena apa? Kebebasan yang kebablasan. Kebebasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan baik itu secara moral dan juga secara aturan Bapak dan kasih Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, harusnya kita bisa memahami arti kemerdekaan itu dengan benar. Kemerdekaan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan, sekali lagi di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saya ngomong tentang ini berulang-ulang dari apa yang saya sampaikan tadi Bapak. Kenapa? Supaya kita menjadi orang yang merdeka, benar-benar memahami arti kemerdekaan Bapak yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi saya mengajak buat setiap kita, sadari betapa Kristus itu sangat luar biasa sudah memerdekakan kita. Tanggung jawab kita, bagian kita lah melakukan kemerdekaan itu dengan baik. Penuh tanggung jawab, penuh antusias, penuh rasa kasih kepada Tuhan. Kenapa Bapak dan kasih? Ketika kita bisa mempertanggungjawabkan kemerdekaan itu dengan baik Bapak dan kasih, itu bentuk pelayanan kita di hadapan Tuhan. Bapak dan kasih Tuhan. Itu bentuk pelayanan kita di hadapan Tuhan. Seperti yang di ayat 13 di pasal 5 dari Galatia, dia berkata, saudara-saudaranya, memang kamu telah dipanggil untuk mereka, tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Apalagi Bapak yang kasih Tuhan. Jangan sampai kemerdekaan kita, kebebasan kita, itu dipakai untuk berbuat dosa. Itu kalau kita melakukan itu artinya bahwa kita menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya. Bapak yang kasih Tuhan. Artinya kita tidak pernah menghargai karya keselamatan yang Kristus berikan dalam hidup kita. Ya. Kita tidak pernah menghargai apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, Bapak yang kasih Tuhan. Mari Bapak yang kasih Tuhan, saya mengajak kita, biarlah kemerdekaan yang kita punya itu benar-benar kita syukuri dan bisa kita pertanggungjawabkan. Dan jangan sampai kemerdekaan kita ini menjadi sebuah celah untuk akhirnya kita jatuh lagi dalam dosa. Sehingga apa? Akhirnya kita tidak bisa merasakan, kita tidak bisa menikmati buah dari kemerdekaan itu. Bapak kasih Tuhan. Saya mengingatkan buat setiap kita bahwa ayo mari bersama-sama oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya, menjadi orang-orang yang merdeka, yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan itu kemerdekaan itu Bapak kasih Tuhan. Kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan, apa arti merdeka yang bisa kita belajar bersama-sama dari pembacaan ini? Merdeka bukan hanya kita harus berdiri teguh, jangan lagi kembali ke kehidupan lama, dan bukan hanya kita harus bertanggung jawab kepada kemerdekaan itu, tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang merdeka? Kita juga harus bisa memerdekakan orang lain. Apa maksudnya kita bisa memerdekakan orang lain? Sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Kristus, kita harus menjadi alatnya Tuhan supaya orang-orang yang masih menjadi budak dosa, supaya orang-orang yang masih dalam himpitan dosa itu bisa mengalami kemerdekaan seperti kita, kasih Tuhan. Seperti kita. Jadi mari Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita bisa memahami menjadi orang merdeka, meresapi, merenungi dan merasakan arti kemerdekaan itu, harusnya kita bisa memerdekakan orang lain. Ya, memerdekakan orang lain. Artinya kita punya tugas dan tanggung jawab di hadapan Tuhan supaya kita juga mengabarkan bahwa keselamatan itu bisa dinikmati oleh orang yang belum diselamatkan Bapak Ibu kasih Tuhan. Melalui cara hidup kita tentunya, melalui cara hidup kita, melalui lingkungan di mana kita berada Bapak Ibu kasih Tuhan. Melalui apa yang kita lakukan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini sebuah tanggung jawab, ini sebuah tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Seperti kali kita belajar waktu kita sekolah bagaimana sebagai generasi muda kita ini punya tanggung jawab, tugas itu apa? Mengisi kemerdekaan itu. Dan bukan hanya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, tapi juga terus menjadikan orang-orang yang belum merdeka, mungkin secara ekonomi ya, rakyat kita masih banyak yang miskin, itu mereka juga bisa menjadi orang-orang yang keluar dari garis kemiskinan, sama dengan hidup kita, dalam kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita bergereja. Kita melihat apakah orang-orang di sekitar kita sudah mengalami kemerdekaan?
Apakah kita menjadi agen-agen dari agen kemerdekaan itu? Mau saya, apakah kita sudah menjadi saksi Kristus? Bapak Ibu kasih Tuhan. Apakah kita dari cara hidup kita, apakah kita orang sudah melihat ada Kristus dalam hidup kita? Itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Ya. Sebagai orang merdeka, kita punya tugas dan tanggung jawab. Yaitu apa? Harus memerdekakan orang lain. Orang yang belum merdeka harus merasakan kasih Kristus yang memerdekakan. Orang harus bisa merasakan anugerah Kristus. Orang harus merasakan mujizat yang Kristus berikan dalam hidup mereka. Supaya apa? Mereka bisa merasakan hal yang sama yang kita alami. Saya percaya bahwa kita yang sudah diselamatkan atau dimerdekakan, kita beriman, kita yakin bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, kita masuk surga. Nah, kita rindu orang-orang yang belum mengalami seperti kita ini, mereka juga bisa merasakan hal yang sama. Mereka juga bisa merasakan bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, bagaimana kita ditolong Tuhan, bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Gembala sidang kita selalu mengatakan buat kita bahwa kita adalah agen dari Pentakosta yang ketiga. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita ini agen dari Pentakosta ketiga. Pentakosta berbicara akan ada banyak mujizat, akan ada banyak orang akan dilawat Tuhan dan mengalami kasih Kristus. Dan itu harus menjadi tanggung jawab kita, Bapak kasih Tuhan. Ketika kita menjadi orang merdeka, kita juga harus memerdekakan orang lain. Kenapa? Itu menjadi tanggung jawab kita. Supaya apa? Supaya orang lain yang belum merdeka merasakan kemerdekaan. Mereka bisa mengalami kasih Kristus, Bapak yang kasih Tuhan. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Galatia supaya mereka juga memerdekakan orang lain. Di bagian ayat 13 bagian terakhir, Paulus menasihatkan, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa, melainkan layanilah seorang akan dengan oleh kasih. Melayani. Artinya apa? Dia harus men-sharekan apa yang mereka alami, jemaat itu alami, kasih Kristus kepada orang lain, Bapak Ibu. Tidak gampang. Tetapi, ayo bersama-sama oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, pasti kita mampu melakukan itu. Karena apa? Saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa ketika kita sudah menjadi orang merdeka, mengalami janji Tuhan, saya percaya bahwa kita juga rindu orang-orang yang di sekitar kita yang belum kenal Kristus. Mereka juga mengalami yang sama. Paling tidak Bapak Ibu kasih Tuhan, kita berdoa buat mereka. Kita menunjukkan kasih Kristus melalui perbuatan kita, Bapak Ibu Kristen. Saya mau katakan begini, kalau kita tinggal di sebuah komplek perumahan atau tinggal dimanapun, tapi tetangga kanan kiri kita yang dekat tidak kenal kita, sesuatu yang aneh dalam hidup kita. Kenapa? Harusnya mereka bisa kenal kita dan kita kenal mereka. Supaya apa? Supaya orang lain bisa melihat, oh ini orang pengikut Kristus itu berbeda dengan orang lain. Itu harus kita lakukan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan cara yang sederhana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dengan cara yang sederhana. Dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang tidak kita miliki, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu salah satu cara supaya orang-orang bisa mengalami kemerdekaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita menginjili seseorang, kalau kita menginjili seseorang, orang itu harus bertobat hari itu. Ternyata itu salah. Bagian kita adalah memberitakan firman. Bagian kita adalah melakukan apa yang Kristus perintahkan kepada kita. Selebihnya, itu Tuhan yang akan berperkara. Maksud saya, paling tidak kita sudah melakukan bagian kita. Ketika kita sudah melakukan bagian kita, bagiannya Tuhan, biarlah Tuhan yang mengurusi. Jadi Bapak Ibu, jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu untuk memperkatakan tentang Kristus, memperkatakan tentang kebaikan, memperkatakan tentang kasih Kristus, berbuat baik, untuk menunjukkan bahwa ini loh, saya sebagai orang Kristen. Ya. Sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain itu lebih keras efeknya daripada omongan kita, Bapak Kristen. Ya. Itu lebih keras. Makanya ada perumpamaan bahwa perbuatan kita itu bersuara lebih keras dari omongan kita. Maksudnya apa? Mari sebagai agen dari Pentakosta ketiga, dari agen orang-orang yang merdeka, bukan? Kita menjadi utusan orang-orang merdeka. Harusnya kita mampu melakukan ini. Melakukan apa? Tugas untuk memerdekakan orang lain. Supaya mereka juga mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kita orang yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya biarlah firman ini meneguhkan kita.
bahwa Tuhan memberikan kita ada sebuah hal yang harus kita kerjakan. Yaitu kita harus berdiri teguh. Jangan lagi kembali kepada kuk perhambaan. Kita harus bertanggung jawab dengan kemerdekaan Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh hidup kaur dan segala macam. Dan yang keempat adalah kita juga harus punya tugas tanggung jawab, yaitu memerdekakan orang lain supaya orang lain juga merasakan kemerdekaan itu. Sehingga apa? Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Bapak ibu kasih Tuhan, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan saya percaya pada pagi hari ini bahwa saya percaya bahwa kita adalah orang yang dimerdekakan dan kita akan mampu melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita oleh karena pertolongan Tuhan. Bapak ibu kasih Tuhan, mari bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan berikan, yaitu kemerdekaan itu. Jaga baik kemerdekaan itu. Jaga baik kemerdekaan itu. Jangan sampai hilang. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan berikan, dan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita bisa melakukan hal ini, saya percaya bahwa kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi hari-hari akan datang. Ya, saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh memahami arti kemerdekaan itu. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah firman ini bisa meneguhkan kita. Bila firman itu benar-benar bisa menguatkan kembali panggilan kita sebagai orang merdeka. Dan biarlah firman itu juga menjadi pengingat bahwa kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan, dan saya akan berdoa buat kita semua dan kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih buat firman yang sudah menegur menasihati kami Tuhan. Tuhan mampukan kami, tolong kami Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kami bisa meresapi arti kemerdekaan dalam hidup kami. Dan kami bisa mempertanggungjawabkan kemerdekaan itu dengan baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang melihat tayangan ini, dan kami percaya berkat Tuhan terus hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan selalu menolong dan memberkati mereka. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, biarlah kita mengakhiri ibadah kita ini dengan membawa segala berkat kelimpahan Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pengurapan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang dua kali menjemput ke diam permai. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama. Amin. Terima kasih Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetap semangat. Shalom, Tuhan memberkati. Merdeka. Oke.